udahlah nggak nerima itu kan sama sekali tuh nggak ada ini ya. Itu tadi kembali lagi ke ceritanya jadi editornya Kodondi ya, itu modal nekat doang ke Paling Jakarta. akhirnya dipanggil Kodondi atau langsung bekerja di tempatnya Iya, Kodondi. Itu selangnya bekerja berapa lama? bekerja itu dari Maret atau Februari 2024. Oh, sampai terakhir 2000 Iya, 2024 juga 2024 ya. Tapi di Juli. itu kan baik-baik kan, bentar doang kan. Jadi Bentar doang. oh cuman ini doang. Kan ada kesepakatan awalnya Oh sama ya, oke. Kodondi. Jadi keluarnya baik-baik kan. Baik-baik. Ya, tadi teman Menuankan terus ini akhirnya kayak lega aja gitu loh. Kayak mintanya tuh langsung ke kepada Allah. Allah, betul. Nggak ada lagi perantara. Terus kayak apa ya? Oh, semuanya cuma satu gitu. Kalau nanti meninggal ya nggak takut. Ya. Jadi teman-teman, jadi dia itu beranggapan ya, berpikiran kalau Yesus itu adalah bisa dibilang nabi ya, berarti Nabi. dia ini seorang nabi. Jadi kalau Sebenarnya- minta apa-apa sama Allah lah, benar. Jadi kita tuh nggak usah mengharapkan manusia. Kita Iya. meminta sama Allah langsung ya kan, langsung to the point aja sama Allah gitu kan. Iya. Gitu jebret langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya mikirnya Keren. juga di Ya, karena gue minta sama Allah. ya kan, di Kristen kemarin itu juga teman-teman kan pada nanya itu kan. Oh, percayain Yesus itu Tuhan atau nabi? Itu pikirannya itu bukan Tuhan, tapi sebagai perantara aja ya. Perantara aja. Perantara itu berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang cerah untuk kita semua dan berkah untuk kita semua ya. Hari ini saya bersama mualaf dengan siapa? Andika. Andika. Coba perkenalkan diri, Bang Andika. Perkenalkan, teman-teman tahu nih. Saya Andika Pialanta Sembiring, saya mualaf dari Karo. Oh, Karo. Mantan ini, nggak kasih tahu, mantan stafnya Kodondi. Beliau ini adalah mantan stafnya Kodondi. Mantan Editor, editor Editor dan ya. kameramen. Keren nih ngedit-ngeditnya nih ya. Jadi sebelum kan? Kang Erik ya, bagi Belum. teman-teman yang mungkin Sebelum Kang Erik. ya, yang Jadi- nggak tahu sebelum Kang Erik Jadi generasi pertamanya ya. Enggak, Bukan. Generasi kedua. keempat. Generasi keempat. Oh, udah banyak. udah banyak. Udah banyak. Oh, udah banyak. Berarti generasi keempatnya nih. Seniornya Glenn senior. Seniornya Glenn. Jadi jadi dengan siapa tadi? Andika. Jadi beliau Dika, Andika ini Dika ya manggilnya Iya, kan Dika Dika. ya. Jadi Dika ini adalah seorang mualaf dari suku Karo ya. Iya, benar ya. suku Karo. Jadi gimana nih? Udah berapa lama nih mualaf nih? Jalan mualaf itu ya hitungannya 2 tahun. Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun sama ya setengah. makanya 2 tahun setengah ya. Iya. Berarti tahun 2023. tepatnya. 2024. 2022. 22. Iya. Oh, berarti Akhir. Tuan this tahun lah ya sebetulnya. Jadi mualafnya di mana gitu? Saya di Padang. Oh, di Padang. Iya, di Padang. Oh, terus gimana sih bisa pengen mualaf itu pengen meluk Islam tuh kenapa gitu? Gue pengen tahu sih dikit-sedikit nih. Ceritanya itu kan sebenarnya awalnya ada permasalahan keluarga lah. Oh. Permasalahan keluarga. Terus singkat cerita meninggal lah paman kan. Nyari pelampiasan kayak bukan nyari pelampiasan apa, nyari kayak yang bisa teman curhat gitu. Oke. Dapatlah satu cewek di Oke. online. Oh, cewek online. Oh, jadi online nih. Online. Sekarang Oke. udah ketemu sih gitu. Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Karena Terus Muslim Heeh.
ngobrol-ngobrol, jadian lah. Jadian. Oh, jadian masih via masih jarak Kristen. jauh. Iya, masih Kristen. Oh, masih Kristen. Iya, Nah, masih Nah, itu LDR. LDR, jatuhnya LDR, tapi udah video call, udah ini. Hmm. Jadinya kan udah kenal lah. Dan dekat juga sama rumah kalau di Jakarta Utara. Oh, emang ada rumah di Jakarta Utara? Di Jakarta Utara Di mana ada ya? rumah Di mana ya? di Semper. Oh, Tanjung Priok. Semper. Oke. Nah, Terus. singkat- Berhubungan berapa lama tuh? berhubungan berapa bulan aja setelah paman meninggal. Oh, oke. Paman meninggal kan lebih deket sama paman lah kalau ini kan. Paman meninggal, ketemu dia, ada permasalahan keluarga, belum ada niatan belajar Islam sih. Oh, belum ada. Oke. Tapi udah ada dari kecil itu emang keluarga itu ada yang Islam. Oke. Soalnya Penasaran mama itu gitu. murtad sebenarnya. Oh, mama murtad. Iya. Oke. Nah, nikah sama Mama bapak. Batak. Iya, karo. Semuanya itu full karo. Oh, mama Dua-duanya. murtad. Iya. Jadi mama ngikut Bapak. bapak. Terus Ah. si papa agama apa dulu? Kristen. Kristen. Protestan. Masih sekarang. Masih. Oke. Nah. Batak Karo nggak ada yang Buddha, jangan bohong. Oh. Nggak ada. Terus. Nggak ada yang Katolik. Nggak ada yang Katolik. Sedikit Ada. juga Sedikit juga Katolik. Oke. Katolik. Nah, singkat cerita, belajarlah dari dia. Belajar Islam. oke. Nah, belajar Islam dan nggak ada penolakan untuk belajar itu. Oh, coba apa yang kamu pelajari pertama kali dengan wanita itu kan? Dengan Iya. wanita tersebut, apa yang kamu pelajari pertama kali tentang Islam? Untuk pertama kalinya ya cerita tentang Nabi lah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, Oke, nah. apa yang diceritain sama dia? Coba. Sebelumnya itu dirunut dulu ya, kayak teman-teman itu nanya, kenapa sih di Kristen itu lebih ke Isa gitu kan, ke Nabi Nabi Isa kan, Atau biasa terus dipanggil Yesus. ya, Nah, oke. dulu mikirnya itu cuman kayak gini, mikirnya itu kita berdoa, saya berdoa ke Allah itu, tapi perantaranya Isa. Oh, Setelah- iya. Setelah belajar dari dia, setelah belajar dari pasangan ini gitu, cewek ini, jadi terbuka pikiran kenapa harus minta ke Isa gitu, Mantap, harus kayak perantara. mediator lah, Ibaratnya mediator. kayak orang kita minta ke orang tua cowok, tapi perantaranya orang tua cewek gitu. Ya, oke. Kenapa paham. nggak langsung aja? Oke, Iya. betul. Terus, Kenapa nggak langsung aja? Terus belajar tentang Nabi Muhammad dan semua nabi lah, kayak ya 25 nabi itu kan, ya, betul. belajar udah, singkat cerita itu tiba-tiba mama nelpon mau mualaf nggak katanya. Mama nelpon. Iya, mama nelpon. Mama kan udah mualaf duluan kan. Oke, alhamdulillah. Kembali lagi kan. Kembali lagi. Nah, Kita- ya kembali lagi. Mama bilang mau mualaf nggak, udah ini ada saudara di Padang nih gitu, Padang kota gitu kan. Oke. Ada kakek, masih bimbang soalnya kayak mana ya, masih ada Keraguan. takutnya, iya, Enggak, takut, keraguan gitu, masih ada bimbang lah. iya, Oke. keraguan, sama kayak takut ninggalin sholat ini Iya, kalau iya, udah iya. masuk Islam, takutnya kurang belajar gitu. Iya, betul. Emang bener sih kurang belajar. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kalau namanya ilmu kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, Namanya kita ingin belajar tentang Islam itu nggak akan dikasih waktu sampai kapanpun. Iya. Selagi kita masih hidup, kita masih bisa belajar ya nggak masalah. Iya. Gitu, seperti itu kan. Karena Islam itu kan cangkupannya luas, Hmm. gitu kan. Kepada siapapun Anda belajar, ambil positifnya, buang negatifnya. Iya. Seperti itu, gitu loh. Terus. nah singkat cerita mualaf lah Nah, di Padang, di kota Padang, Kota Padang. di Muhammadiyah Padang. Itu bayar nggak? Enggak bayar. Soalnya kan Mualaf bayar. Kayak trauma soalnya. Ya kan gua nanya dulu. Mualaf bayar di nggak nih? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Iya, langsung di Alhamdulillah. Muhammadiyah. Karena kakek pernah jadi pengurus Oke. Muhammadiyah. Nah. Nah. Jadi gratis ya teman-teman ya, bagi yang ingin mualaf, gratis. Oke. Bertepatan hari Jumat. Alhamdulillah, Jumat berkah untuk kita Nah. semua. Oke. Terus, Di hari Jumat itu kan rame tuh. Setelah sholat Jumat, ada tuh kan orang Padang kan semuanya ini kan mayoritas Muslim kan. Iya. Tiba-tiba yang nggak kenal itu melukin gitu, ngasih Melukin? duit, ngasih ini. Oh, Inti zakat zakatnya. ya, zakat. Nggak ada diminta, Berarti- nggak ada ini. Ya, jadi teman-teman ya, jadi mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf. Dia tuh berhak menerima zakat kalau udah menjadi mualaf. Seperti itu Iya, ya. iya. Oke, Tapi oke. itu jadi shocknya Dika. Gua Kenapa? shock. Sama. Saya gua kalau Iya. saya kok gua malah dikasih duit. Iya. Kalau gua bayar. Dan kemarin tuh shock Iya, tuh. iya, benar, Tiba-tiba orang yang nggak dikenal tuh, yang bapak-bapak yang setelah sholat Jumat lah kami kan. Sholat pertama kali, ngikutin sholat ya sholat Jumat itu Sholat langsung. Jumat.
Nah. Pasti pertama kali ngikutin sholat gimana? Ada kesan-kesan dari orang gimana kayak gitu? Iya, Gimana, kayak ya, orang ini ngeliatin siapa nggak? ini awalnya kayak orang nengok-nengokin gitu. Ya, biasa Soalnya gitu. sebelum itu belum ada pengumumannya betul, gitu. betul. Nah, setelah itu ya udah singkat cerita jalan ceritanya itu ya ketemulah sama cewek ini kan Oh, langsung ketemuan nih di mana? Di Jakarta? di Jakarta kan alhamdulillahnya lulus dari programnya Pak Nadiem kemarin tuh yang magang Nadiem Karim. ya yang magang Oke. merdeka kan berangkatnya semua ke sini dibayarin pemerintah Oke, kan. nah. Akhirnya ketemu Dia kuliah atau apa? Cewek doang? ini? Iya, enggak, dia Madura kan soalnya jaga warung. Oh, oke. Nah. Jadi dia Dia SMK lulusan Oke, SMK oke. tapi nggak SMK ya. lanjut. Oh, jadi nggak lanjut. Bantuin orang tuanya. Oke. Jadi lulus SMK lulus kan? Lulus. Berarti dia Aman. sampai SMK. Iya. Oke, aman. Nah, aman lulus. Aman dari apa nih? Aman maksudnya pendidikannya cukup Pendidikannya lah. masih aman cukup. lah. Pendidikan cukup dong, ya kan? Kalau SMK kalau lulus kan dia bisa ngelamar kerja gampang. Betul dong, Iya, ya kan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau jadi nanti mau dikuliahin juga gitu. Mau dikuliahin juga. Lanjutin. Jadi apa nih? Jadi merit? Kalau apa, jadi jadi- merit gitu ya Kayaknya kalau jadi merit nggak mungkin lalu kuliahin. Iya. Kayaknya bakal Iya ngurus kalau anak. kalau dia pengennya kuliah dulu jadinya nggak Dika juga nggak ini sama anak juga gitu loh, nggak Jadi dia buru-buru. nggak buru-buru. punya anak Tapi gitu. rencana ini kenal nih cewek ini udah berapa lama? Kuliah setelah nikah. Itu 3 tahun. 3 tahun. Ini, tunggu lo, ini kok kemana lu nanyanya? Balik dulu, lu artinya ke Jakarta Supaya apa nih? cewek ini. Iya kan? Magang sekalian Magang, jumpain. tadi kan udah ngomong. Jadi Ya intinya ada kesempatan dari programnya Pak Nadiem kita sekalian ketemu. nah, tadi kan udah ngomong. Baik benar. Enggak, kalau dasar ke Kodoni. Nah, Nah, gimana? itu kan udah selesai tuh, udah selesai magang, selesai ini balik lagi ke Padang. Karena di Padang nggak ada ngapa-ngapain, juga telat ngurus KKN, nggak daftar KKN, jadinya nekat ke Jakarta lagi pakai uang yang dikirim bapak. Oh, seadanya lah. Iya, seadanya. Oke. Terus Nah, tapi bapak tuh masih ngirimin lah. 2 bulan nganggur di Jakarta. Tunggu lo, artinya lu sama bapak lu nggak hubungan bagus? Awalnya nggak, akhirnya karena nenek jadinya lulu. pertama jadi nggak ada setuju perantara, orang tua. nggak setuju lah. Enggak, tetap aja nggak setuju. Awal Sama dia lah. tahu molot gimana? Awalnya Marah. udah pasti berapi-api dia. Marah, tapi gini, dia nggak mau biayain awalnya. Nggak mau oke. biayain. Oh, nggak mau biaya kuliah lu tuh? Iya, udahlah. Lu terserah lu Mau jadi apa gitu kan. Kan ada zakat tuh, ada inilah. Minta tolong lah sama yang jadi mualaf pemikiran gitu dia itu katanya. kalau misalkan mualaf itu udah terima zakat itu di pikiran tuh gede gitu kali Iya. ya, sebesar yang jadi beban. Iya. terus. Setelah itu karena ngadu juga sama nenek ya, karena ini kan pilihan Dika gini-gini. Nenek juga bilang ke bapak, itu masih tanggungan. Itu kan udah pilihan dia, ya udah ikutin aja. Betul. Untungnya karena cucu pertama. Alhamdulillah. Jadi disayang ya. Ya berarti itu juga udah mungkin Allah mengirimkan sinyal kepada nenek ya supaya setidaknya dibikin suasana tuh menjadi lebih dingin, Iya. ya kan lebih dingin. Jadi Soalnya nggak dari panas. keluarga bapak juga banyak yang Islam juga. Oke. Jadinya toleran lah gitu Iya, lah. iya. Masa bapak sama anak sendiri nggak kayak gitu, Nah, gitu lah. Jadi pada akhirnya luluh juga. Luluh. Oke. Nah, sampai sekarang hubungan baik. Amin. nah. Alhamdulillah ya. Ya singkat cerita kan yang itu tadi yang mau lamar ke Kodondi itu 2 bulan nganggur di Jakarta 2023. Jadi Akhirnya. 2023 itu nganggur sampai 2024 Januari lah gitu. Januari sampai 2024 Januari itu nggak lamar lah ke Kodondi. ngelamarnya itu ini caranya itu nge-DM. Jadi DM apa ini Instagramnya dia? Iya, Ya? Instagram dia. Kodondi. Oh, jadi emang tahu Kodondi pengen membutuhkan seorang editor atau itu dari mana? Nggak ada. Oh, jadi Gini. langsung lamar aja. Gini Oke, ceritanya kenal Kodondi itu taunya dari Kodondi itu cewek Dika juga. Karena dia kan viralnya 2023 itu sama Elia. Oh, Elia Miron, Elia kan? Joni bukan Elia Joni lagi. salah. Elia Joni. Iya kan? Itu kan yang Elia Miron kan yang debat Yesus sama Isa kan kemarin tuh. betul. Nah, pas itu nonton lah channelnya kan. Ya. Editingnya kurang nih, inilah gini-gini. Kira lamar lah. Ngelamar gitu, tapi nggak sebagai minta bantuan gitu loh. Kayak kalau ada kerjaan gini, saya sebagai editor, saya sebagai mahasiswa isi Padang Panjang gini-gini, saya bisa ngedit, bisa kamera. Oh, kirim CV lah. Iya, ngirim CV. Kirim Terus lamaran ya lah. udah tiba-tiba disuruh datang
ke studio. Alhamdulillah kan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan kita rezeki dari yang nggak terduga-duga. Gitu loh kan? Iya. Awalnya ya mualaf itu juga kakek tuh nyuruh juga ya kayak Pak mualaf pada umumnya minta zakat, minta ini, dikirim proposal sana sini. Tapi kan karena kuliah kan nggak bisa bolak-balik Padang kan. Jadinya makan waktu, jadinya marahan juga sama kakek yang mualafin itu kan. Sebenarnya salah sih kayak gitu kan. Nggak boleh lah. Nggak boleh marah jadi gitu. Jadi itu kita ya ngerti sih. Nah. Jadi nggak boleh minta-minta lah. Gitu. Iya. Jauh zakat tuh sebenarnya teman-teman ya semua ya, zakat tuh nggak boleh diminta-minta ya sebenarnya ya memang jatahnya mualaf ya. Kalau memang dari pihak salon nggak ngasih ya udah. Tapi kakek itu ya. sebenarnya belum ngasih ini loh. Kami belum ngasih CV, tapi kakek itu ngotot ayo kita ke ini. Tapi karena waktunya Diga juga nggak ada. Jadi kakek itu ngajak gitu. Iya ngajak. Ayo kita ke Basnas, ke Lazismu, ke ini. Buat ngambil zakat itu. Jadi kayak ngasih proposal lah. Ngasih proposal gitu. Maksudnya kayak bikin usaha lah gini untuk mahasiswa lah gitulah. Tapi kan karena nggak ada, bukan niatnya ngemis ya. Kalau ada gitu bantuan dari mereka ya udah bikin usaha. Tapi kan nggak ada waktu untuk nggak ada waktu untuk ke Padang Panjang balik-balik gitu. Iya. Jadinya marahan sama kayak almarhum kakek ya. Nah, udahlah nggak nerima itu kan sama sekali tuh nggak ada ini ya. Itu tadi kembali lagi ke ceritanya jadi editornya Kodondi ya itu modal nekat doang ke Jakarta. Akhirnya dipanggil Kodondi untuk langsung bekerja di tempat Kodondi. Itu selangnya bekerja berapa lama? Bekerja itu dari Maret atau Februari 2024. Oh, sampai terakhir 2000? Iya, 2024 ya. Tapi di Juli. Itu kan baik-baik kan, bentar doang kan. Jadi bentar doang. Oh, cuman ini doang. Kan ada kesepakatan awalnya sama Kodondi. Oke. Jadi keluarnya baik-baik kan. Baik-baik. Nah, jadi teman-teman jangan lihat kalau orang mau bekerja itu masuk baik-baik, keluar pun baik-baik ya benar ya. Jadi nggak ada sinambungan atau nggak ada ini sama dia. Rahasia Kodondi ini apa nih? Rahasia Kodondi. Tapi menurut Andi kerja sama Kodondi gimana? Enak. Karena ya mahasiswa ya, walaupun gajinya ya masih sedikit lah gitu ya. Masih sedikit ya. Sedikit. Ya kan sesuai permintaan juga. Awal-awalnya permintaannya emang belum minta gaya UMR karena masih kuliah. Nah, karena masih segitu gajinya ya enak-enak aja soalnya tempat tinggal udah di situ. Ya jadi di situ udah ada mes sendiri uang makan per minggu dikasih. Beda sama uang aja ya. Gaji. Jadi kita bekerja sama orang, kita syukuri aja nikmat yang sudah kita dapat. Iya. Tinggal di situ juga ya. Tinggal di studio sama kitab-kitabnya itu lah. Masih kecil di studio. Iya. Belum kayak sekarang. Iya, yang masih kecil. Oke. Masih sempit-sempitan. Belum dibobok lah ya. Belum dibobok ya. Kan sekarang kan kalau sekarang mau tidur di situ pun kamera udah nggak disimpan ya. Geser lagi. Masih geser-geser, masih simpanin. Terus. Nah, tiga cerita ya keluar. Nah, sekarang lagi ke Jakarta nyari dana untuk bikin film. Tugas akhir. Sebenarnya tugas akhir. Tapi belum tamat dong. Belum. Ini semester 2. Jurusan apa sih? Perfilman. Jadi buat teman-teman yang mau bikin film film maksudnya saya gitin rambut ya, nggak ada maksud apa-apa gitu. Sebenarnya kode. Bukan konteks itu. Sebenarnya saya gitin rambut ya teman-teman. Ya sebenarnya saya gitin rambut teman-teman, bukan maksud apa-apa. Ya cuman kalau ada maksud juga ya nggak apa-apa gitu. Terus. Jadi dia mau bikin film kayak gitu. Ya, jadi bikin film. Oke. Kemarin minta bantuan Kodondi lah juga lah, sedikit lah dari yang punya rumah ini kan Bang Nanto, minta juga bantuan. Mereka juga yang bukain kayak ketemu Buya Risman yang mau sama dia. Tapi rencana mau bikin film apa sih? Nah, gue penasaran nih teman-teman. Karena saya mualaf dan ngikutin Kodondi, ambilnya referensinya diri sendiri. Dan emang niatnya itu karena berdakwah ya. Filmnya itu nggak mati di kampus saja, tapi bisa jadi pegangan investor gitu. Film apa ini? Jangan judul ya. Apa coba? Kalau judulnya boleh aja. Kayak judulnya itu ya dari bahasa Karo. Artinya itu satu kata mengungkapkan hati. Satu kata mengungkapkan hati. Tapi judulnya itu kalau dalam bahasa Karo
Sada Kata Pengukur. Jadi ini film ini gimana? Baru mau digarap atau memang udah berapa persen atau gimana? Sekarang masih tahap praproduksi. Praproduksi. Jadi kan pra itu kan nyari-nyari dana. Nyari-nyari ini. dana. Oh, tapi untuk iya. jadi konsepnya udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Skripnya udah ada. Okay. Dosen juga bagus katanya. Wah gini, ini cerita baru gini-gini. Dan ngangkatnya itu juga bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah. Oh, bahasa tapi ada teks terjemahan Iya, bahasa Indonesia. Lu kayak Mandarin aja. Film pendek. Film pendek kira durasi berapa menit? 15 sampai 30. Sampai 30. Nominasi bahasa asing, Bro. Iya, makanya targetnya itu ya kan kalau targetnya juga ya festival luar gitu kan, luar. Kalau insya Allahnya masuk ke festival luar gitu, emang targetnya budaya karena orang luar negeri kan apanya pengen budaya Pengen gitu. budaya supaya kelihatan Iya. baik gitu loh. Iya, originalnya. Nah, yang mana? Mualaf. Tentang mualaf. Iya, Mualaf tentang- diri dia sendiri. ya pertentangan tentang keluarga. Kayak ya kita kan para mualaf ini kan banyak yang tentang keluarga kan. Tentang dari cuma Bapak. Ya adalah sebagian dicampur aduk sama ceritanya mualaf-mualaf yang Jadi 30 menit nih dia bikin film gitu, lu tambah lagi 30 menit, ntar gua masuk. 60 menit ya. Coba jadi gitu. Jadi Bapak yang musik anak. Ini Cina dong, bukan Batak. Cina, Batak. Ini boyong. Gampang nanti gua dirias dikit, bisa diatur. Ya terus. Jadi Nah. rencana sekarang lagi mencari itu bantuan, Ya, bantuan donatur. dana, donatur. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendukung Andika ini untuk membuat film tentang apa? Mualaf, judulnya Sada Kata Pengukur. satu kata pengukur, Sada Kata Pengukur. Sada Kata Pengukur itu boleh bantu-bantu ya, bantu-bantu nanti melalui mana? Nomor WA terus di deskripsi. Nomor WA nanti aku tulis di deskripsi ini. Ya, ya kan? Terus nah jadi tetap dukung perfilman Indonesia ya pastinya ya. Jadi nggak kita ngambil dari luar gitu loh, ya kan? Jadi bacakan nggak bacakan ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita balik lagi nih. Ya, jadi sekarang sama pasangannya gimana nih? Kita ngomong pasangannya nih. Sekarang ta'aruf kah atau mau menuju ke jenjang pernikahan Sekarang kah, atau lagi memperbaiki diri karena banyak masalah lah. Oh, jadi ini masih jarak jauh nih? Enggak, Sekarang gimana? Sekarang deket walaupun deket ya karena banyak masalah jadinya perbaikin diri dulu supaya Wah, ini nggak boleh dulu. kedengeran Ko Felix nih. Kalau Ko Felix jawabnya, udah putusin aja. Jadi ini statusnya apa nih? Gantung, putus atau Nggak putus, masing-masing dulu lah? Masing-masing. Masa rehat atau Iya. judulnya masa rehat. Ibaratnya Ya kan? kan Jadi niatnya emang tahun ngerti. depan itu langsung dilamar tahun depan niatnya. Jadinya karena banyaklah di masa pacaran ini permasalahan. Tapi pengen nanya nih Andika nih. Andika cinta nggak sama itu? Emang sama- cinta. Cinta? Salah. Lu nggak boleh cinta sama pasangan, tapi lu harus cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pasangan yang lebih mungkin dengan masa ini dia memberikan pasangan yang lebih baik. Iya. Gitu loh kan kita nggak tahu ke depannya kayak Iya, gimana. tapi kan berusaha ya. Ya kan Ya, sama berikhtiar yang benar ya. Cuman kan kita mungkin Allah memberikan yang terbaik lagi kan Iya. ada yang tahu ya kan. Iya. Mungkin pasangannya Tapi- dia jadi produser. Iya, balik lagi nih kita nih. Kan nggak tahu juga ya kan. Intinya, Jadi orderan artis banyak. tapi intinya ya kalau ini kan udah dalam masa itu kan, dalam masa rehat. Intinya tahun depan lah. Tahun depan itu apa nih? langsung nikah, langsung lamar terus mau nikah gitu. Tapi bener ya langsung Iya. jangan lama-lama. Tadi keren ini kakak lagi. Iya, Apa kakak tahu? nggak tahu sih. Kumpul kebo. Bukan kartu kumpul kebo. Jadi kita Islam tuh nggak boleh namanya kumpul kebo. Iya. Kamu taruh udah nikah langsung aja udah. Kakaknya kartu keluarga aja. Iya, jangan kakak kumpul kebo ya, Iya. kakaknya kartu keluarga. Intinya Oke. ya. Langsung lamar Langsung lah lamar tahun ya, bener ya. depan Tapi dianya udah siap. Udah siap kalau semisalnya emang berubah gitu dari ini kan masa goncang nih Ya. pacarannya juga. Dianya mungkin mau Iya, ngetes Dika juga mau berubah atau enggak Mau gitu. berubah. Nah, ini permasalahannya. Berubah jadi apa? Maksudnya berubah. Ya lebih baik lah. Lebih baik ya ke depannya ya. Soalnya kan Dika nggak ada guru nih. Mualaf tuh nggak ada guru, nggak ada Loh, tapi ini. kok Dodi Tenang. Kosong. Oh, kodok ini. Kosong, masa kosong. Nggak ada
wah Kodondi kan cuman bos sama karyawan aja. Jadi tenang. Jadi Bukan nih, nggak bener, tapi ya emang kayak gitu. tapi itu belum kalah. Tapi antum jalani sholat udah bisa kan? Udah. Sholat udah bisa. Semua Sholat tetap bisa. minta sama Allah. Allah akan memberikan kalian the best ya, orang-orang Iya. terbaik dari segala penjuru. Ini Iya. kayak saya aja nih. Saya diberikan orang-orang terbaik. Padahal saya ya pertama kali saya ngomong cerita sedikit ya, sholat belum bisa, apa-apa masih nanya lihat handphone, masih nanya istri dan lain-lain. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah memberikan kita kenalan-kenalan orang-orang terbaik. Iya, itu kagetnya juga kayak Kita nggak ketemu sangka-sangka. Kodondi Ketemu Kodondi, ntar Jadi ketemu apa yang Julius. pelajari dari Kodondi? Nah, lu pengen ya, tahu nih. kristologi doang. Oke. Yang belum tahu di kitab kemarin ya, di Bible Jadi kemarin. sebenarnya itu tahu. pelajaran juga. Jadi biar kita tahu gitu loh perbandingan itu baik juga. Iya. Biar kita tahu. Tapi kan di sini dia pengennya ya juga imam yang ini kan, yang bisa baca Quran, bisa ini, bisa itu oke. dia. Betul. Hah? Pondok lah kalau nggak. Santren mau si itu, si siapa? Tadi gua ketemu si Cincin ya. Tadi ada Cincin. Kalau kalau pesantren kayaknya belum siap deh. Pesantren kilat. Kodondi kan supply guru ngaji, maksudnya. Ada, itu ada kiriman. Kemarin kan guru ngaji bersama nih kami. Ngaji sama, ada waktunya tuh kami ngaji bersama. Tapi kan kebanyakan Kodondi kan kebanyakan waktu, apa namanya? Banyak Ruang. di undang-undang Ya, gitu kan. heeh. Jadinya kami juga Dulu rupanya juga agak kosong padat ya, agak padat Nah, ya. dia ngikut Kodondi kemana-mana kan? Iya, ngikut. Kodondi Iya, masuk iya. jurang, dia masuk jurang juga. Ngekor lah, Yang ikutin lah. Kodondi masuk jurang. Terus- Iya. Terus jadi sekarang di mana nih? Jadi sekarang sibukannya itu aja. Iya, keliling-keliling kayak ke Keliling-keliling. Basnas, Nah, ke oke. MUI Kan udah bilangin ke juga Ponan ya sama kan buat teman-teman ya. MUI. Jadi buat teman-teman semua, jadi Andika ini sekarang lagi sibuk untuk membuat menunggu ya, Iya. menunggu pembuatan filmnya. Kita sebenarnya kita doain sama-sama ya supaya dia bisa dapat donatur ya, bisa dibilang donatur ya untuk membantu perfilman Andika ini gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi kalau Andika berarti rencana untuk kedepannya nggak ada apa-apa lagi, cuman ini aja. Atau Rencana bagaimana? kedepannya sih emang lanjutin cita-cita jadi sutradara. Oh, nih kita doain nih teman-teman ya. Gue pengen bikin, enggak. Gue lagi. Sudah kalau dia jadi sutradara nih, gampang gue pengen bikin film. Jadi kita doain nih teman-teman ya supaya Andika ini bisa menjadi sutradara yang terkenal. Amin ya kan, biar sukses. Jadi sutradara kayak film-film Indonesia Enggak, kan. kalau terkenal itu gampang, wih. Lu bikin bokep juga terkenal. Iya. Tapi kan sutradara film yang gimana dulu Iya, ya itu kan? kan terkenal. Action atau komedi kan bisa. Itu yang kemarin sutradara yang film-film yang apa kena panggil polisi itu kan bokep. Iya. Terkenal loh. Itu Tapi yang kan- enggak, itu yang haram. Ini Kalau yang Dika halal. itu patokannya itu karena sering dulu ya. Kalau Mas Kristen nontonnya kayak cara pencari Tuhan itu yang di SCTV Iya, kan. SCTV betul. Kan itu apanya Deddy Miswar kan. Jadinya Deddy Miswar. mainnya belakang aja, dakwah di belakang layar aja gitu. Oh. Kamu kayak Kodondi jadi bukan mumpung kemarin ikut Kodondi. Tapi Belum gimana sambung. nih? Gimana nih tentang kan Kodoni suruh masuk ke Kode- filmnya gitu kan. Nah. Nah, gimana tuh si Kodoni, tanggapan Kodoni oke atau bagaimana? Belum ada tanggapan sih, tapi kan ini kan karena Kodon dibantu juga ya ke MUI ke ini ngontak-ngontaknya ke MUI, jadinya nanti silaturahmi dulu ke Kodon di Oke, ngajak iyalah. ngasih brainstorm ke dia. Oh, Oke. kayak gini naskahnya kok. Oke, jadi ntar semoga Kodondi ya bisa ketemu sama si Andika ini kembali bertemu membahas film. Terus jadi Gimana? Islam dan Kristen lu ngelihatnya apa sih bedanya? Apa Tadi kan lu pandangan? pikir awalnya tuh Nabi Isa menghubung kalau di Kristen. Hmm. Padahal kan di Kristen tuh dituhankan bukan? Iya. Sebenarnya emang dituan kan. Artinya lu waktu jadi Kristen juga bukan Kristen yang benar dong nanti di Iya. Kristen Jatuhnya Kristen minggu yang gereja satu. doang pulang ya. Emang iya. Minggu gereja yang penting absen lah ya. Intinya pernah jadi panitia, cuman jadi panitia gitu Panitia aja. gitu aja gitu loh. Check out eksis Iya. ada. Nggak, takutnya nanti pasti dibilang sama pendeta-pendeta ini gara-gara nggak ngerti Kristen mualaf lu. Enggak, kalau di gereja, untungnya di gereja ya, Hmm. di gereja yang dulu itu nggak ada yang kayak gitu, Hmm. nggak ada yang ngejauhin, teman-teman Nggak, juga tapi nggak kalau ada. di Tapi banyak tuh ya. Yang besok pasti bilangin pantesan lu mualaf gara-gara lu nggak ngerti Kristen. Nggak ada, Nah, gimana nggak ada, tuh? nggak ada. Tapi Soalnya ngerti kan? dia nutupin masih, sampai sekarang nutupin. Nutupin. Oh. Kalau untuk keluar medsos ya, di medsos itu nggak ada kayak ini, kayak nyebarin kayak kegiatan
Islam nggak ada. Oh, masih tutup gitu ya. Tertutup ya, bikin story biasa aja lah. Oh, iyalah. Yang pada umumnya lah. Nah, Sorry, setelah lu sorry, belajar ringan. nih perbandingan agama nih. Apa yang Perbandingan. lu dapat? Kan lu udah ikut Kodoni, lu dengar Nah, Kodoni ngomong gitu. kan yang awalnya itu yang bilang apa Yesus itu perantara gini-gini. Emang benar di Kristen dulu menuhankan kan, Iya. menuhankan terus ini akhirnya kayak lega aja gitu loh, kayak mintanya tuh langsung ke Kepada Allah, Allah, betul. nggak ada lagi perantara, terus kayak apa ya, oh semuanya cuma satu gitu, kalau Betul. nanti meninggal La ilaha ya illallah. nggak takut. Iya. Jadi teman-teman, jadi dia itu beranggapan ya, berpikiran kalau Yesus itu adalah bisa dibilang nabi ya, berarti Nabi. dia ini seorang nabi. Jadi kalau Sebenarnya- meminta apa-apa sama Allah lah, benar. Jadi kita tuh nggak usah mengharapkan manusia. Kita Iya. meminta sama Allah langsung ya kan, langsung to the point aja sama Allah gitu kan. Iya. Gitu jebret langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya mikirnya Keren. juga di Iya. Karena gue minta sama Allah. Iya kan, Nah, aku di minta maaf. Kristen kemarin itu juga teman-teman kan pada nanya itu kan, oh percayain Yesus itu Tuhan atau Nabi? Itu pikirannya itu bukan Tuhan, tapi sebagai perantara aja ya. Perantara aja. Perantara itu berarti Nabi kan? Iya, betul. Jadi gini, gue pengen tahu, ketika Andika masuk Islam, dijauhi gak? Kalau pertemanan itu di ini sih di main-mainin sih, kayak dibecandain, oh dulu Kristen gini-gini, sekarang Oh, udah sekarang, mualam gitu. cuman agak dijauhin gak? Nggak ada. Nggak ada, tapi tetap main gitu. Masih main. Oh, ya berarti Soalnya temennya kan saling lingkungan- toleransi kali ya. Ya lingkungan di kampus kan emang Islam semua. Iya. Oh iya. Padang Panjang kan Serambi Mekah. Serambi Mekah ya, betul. Kalau lu sendiri nih, ya itu kan artinya lingkungan keluarga lu memang campur-campur, diterima semua. Ya, mereka ngelihat Islam selama ini gimana sih? Apakah kan ada juga orang-orang yang dulu bilangnya kalau di keluarganya itu Islam tuh selalu dijelek-jelekin, teroris. Teroris. Tapi kalau ngebom. nah, itu tadi bapak yang nggak nerimanya itu karena bapak cuman bapak nih yang emang Pikirannya kayak gitu. pikirannya kayak gitu. Jadi Kalau kakek sudah enggak. dibilang terdoktrin ya kok ya, diterdoktrin. Jadi pikiran-pikiran mereka itu kalau udah masuk Islam tuh pasti ngebom kayak Iya. kayak apa namanya itu pesawat itu, Iya, kalau bom iya. yang menara kembar itu Sebenarnya. buar meledak itu, habis itu langsung rusuh-rusuh pasti kan, ISIS ya dan lain-lain. Padahal nggak seperti itu. Itu hanya oknum Iya. ya teman-teman ya, oknum gitu loh. Jadi kalau agama-agama lain nyamar di Islam kan bisa juga, itu kan Bisa aja. bisa juga seperti itu, menyelundup lah ke dalam agama Islam gitu. Menjelekkan Islam, Menjelekkan lah, dari bilang dia Islam gitu lah. Tapi kan itu cuman bapak karena nenek juga kan banyak juga keluarga muslimnya yang baik-baik gitu. Nah, bapak itu masih terdoktrin sama adiknya nenek. Adiknya nenek ini kan memang aktif banget di gereja. Bukan terdoktrin ya, tapi kayak Islam itu masih kayak gini-gini di mata bapak gitu. Tapi ya kalau karena anaknya udah masuk Islam, jadinya agak menerima sedikit walaupun agak keras, masih agak keras di Masih itunya. keras ya, tapi alhamdulillah ya dia sekarang udah menerima ya, berarti udah menerima. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama teman-teman supaya bisa dibilang keluarga kita ini bisa dapat hidayah. Ya kan, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kita doakan aja yang terbaik gitu. Lu kan dari Karo nih. Iya. Karo tuh kan identik dengan babi panggang Karo. Iya. Sendiri makan nggak? Dulu pernah. Dulu BPG. Pernah tuh suka. Suka dulu, suka. Akhirnya Mau nyoba? Gua pancing dikit. Gua tanya sama Ustaz dulu. Aduh. Ya, kan resikonya cuma 40 hari nggak diterima ya. Iya. Itu kalau 40 harinya nggak meninggal kan. Halo. Itu. BPG. Masalahnya film azab belum pernah ada kan, azabnya kenceng dan keselem banget. Jadi Itu boleh di film. tapi kan kalau Enggak, nggak itu tadi. BPG, babi panggang goreng ini ketika udah bakar Babi ya? panggang Karo. Karo, nah Kan babi sekarang- panggang karo ini udah nggak makan gimana? Ada rasa pengen makan lagi ketika udah masuk Islam? Dulu kan emang suka lah tuh makan babi kan. Suka, oke. Akhirnya entah kenapa ya. Padahal masih kecil ya, masih remaja gitu ya. Itu udah mulai ngerasain pusing makannya itu. Oh, Masya Allah. Kolesterol loh, masih Kolesterol. nggak tahu Nggak, kenapa. Tapi kalau kolesterol kan makan daging Yang sapi lain itu apa? nggak masalah. Hmm. Tapi ke babi itu langsung
Fitrahnya sekali menolak. makan itu kan jam Nggak, karena Makan orang bilang langsung masyarakat pusing. tua itu harus tambah tua supaya nggak pusing. Nggak disuruh gitu. nggak Tapi ada, itu sebelum masuk muslim kan? Belum. Nah, sebelum itu udah pusing tuh. Tapi Udah kalau udah pusing. masuk muslim udah tinggalin dong. udah tinggalin. Tinggalin Nggak, gitu. Enggak, pas Nggak, lu atau pusing dari orang tua nggak bilang ini kurang banyak mungkin makan. enggak. Dulu Agak pas kurang. pusing, nah udah nih, Dika bilang kan pusing nih. Gitu. Makan babi kan udah mulai pusing nih Pak, udahlah nggak pernah lagi makan babi. Oh, oke lah, ini tanda-tanda mau masuk Islam nih, tanda dibercandain Ya, gitu. udah dapat. Doa. Iya, Iya. udah doain lah. Ya, oke. Tanda-tanda. Orang Karo semua pestanya mau Iya. meninggal, Eh. nikah apapun wajib ada BPK. BPK. Intinya walaupun Siapa Mas- mereka? in- Iya. intinya kalau kita muslim ya di Karo, walaupun kita muslim tapi kan ada keluarga Kristen kan. Betul. Intinya harus potong babi juga, tapi misahin sih ininya dapurnya gitu lah. Betul. Ini film ngomong-ngomong pakai keras sakti ya. Itu si apa Tong Samcong ya, Sun Gokong ini kagak makan babi dia. Ya kan kalau ngomong keras sakti ya mereka kan kagak makan babi kan. Vegetarian Iya. loh kan. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya sebenarnya gitu ya. Perubahan dari lu sendiri nih setelah Islam. Apa yang lu rasakan? Iya. Perubahannya sih nggak terlalu ini sih, tapi ya merasa tenang aja. Nggak Nah, nggak itu- terlalu itu. yang kayak Gerasa gerusuk. iya gerasa gerusuk kayak ini nih kayak dapet ini nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak yang cerita-cerita lain lah gitulah. Intinya untuk diri sendiri aja lah. Jadi kita berserah diri aja. Jadi kayak lebih tenang gitu ya Iya. pastinya. Jadi berserah diri aja sama Allah. Kayak ada masalah kayak gini aja ya, itu langsung kayak ya udahlah, ya pasti nanti diselesain juga gitu. Berdoa aja gitu. Betul. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Jadi kita serahin aja sama Allah, Allah pasti akan membikin kita jalan keluar. Kayak Kohan, saya, semua itu pasti punya masalah. Nggak mungkin nggak ada yang punya masalah. Tapi gimana kita menanggapinya dengan baik, kita minta sama Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Iya. Insya Allah. Rumusnya STI. STI. Sabar, tawakal, ikhlas. Nah, TI, sabar, tawakal, ikhlas. Ilmu berat itu. Jadi Emang masih susah itu. Ada. Jadi Ada. Itu ringan di lisan, berat di praktek. Tapi gini, Emang Allah berat. kan maha adil ya. Betul. Antum miskin seumur hidup sampai meninggal nih, sabar terus nih, tawakal terus, ikhlas, berasa kona'ah. Kan dijanjikannya masuk surga kan extra VIP 500 tahun terlebih dahulu. Betul. Karena Yang hartanya hisapnya lebih ringan. betul. Yang hartanya banyak, ayo kemarin habis nyawer siapa? Jangan mana, itu semua ada. Tapi kalau pikiran Dika meninggal miskin itu nggak enak, udah. Nah, itu sebenarnya ini benar bagus nih. Meninggal dalam keadaan, jadi buat teman-teman ya, meninggal dalam keadaan miskin itu nggak enak lah. Makanya jangan kita- berserah aja. Islam itu harus kaya. Rasulullah kaya loh. Jadi kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah, kita harus kaya. Jadi kalau bilang Islam miskin itu sebenarnya cuma pemikiran aja sih. Kita nggak mau berjuang, nggak mau berikhtiar, Iya. itu aja sebenarnya. Dan malu-malu sebenarnya orang kayak gitu seperti itu. Gue paling nggak suka sebenarnya Islam itu mengajarkan kaya. Ya kan Rasulullah kurang kaya apa dia? Gini, justru terbalik. Ada orang yang nggak beriman, mereka mengira orang-orang para salafus saleh mati nggak punya apa-apa itu dikira mati dalam miskin. Iya. Sebenarnya mereka yang nggak berilmu dan salah. Orang yang paling kaya justru adalah orang yang matinya nggak punya apa-apa di tangan. Karena hartanya semua udah setor di langit. Rasulullah SAW mati nggak ada duit sepeser pun. Khulafaur Rasyidin, baik itu Abu Bakri, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain, mati nggak bawa. Semua di store di atas. Dan harta Uthman Sampai sekarang. Utsman bin sampai sekarang Affan masih sisa. ada, masih Umat sisa. menikmati gitu. Utsman bin Jadi Affan. kadang masalahnya ini persepsi ini orang yang kurang berilmu melihat orang kayak begini mati dianggap miskin. Dia nggak tahu sebenarnya ini orang yang paling kaya. Iya. Betul. Tapi maksud Dika itu ya, mati keadaan miskin itu nggak enak. Iya. Maksudnya kayak orang nih banyak nih, kita berdoa aja ini nanti jalannya ada rezeki, ada ini. Jadi Tapi dia nggak berusaha. dia nggak berusaha, nggak ada ikhtiarnya, Nggak nyari kerjaan. Nggak salah. Itu yang duduk aja sama Rasulullah minta gitu. gitu kan. Saya nggak mau keluar, saya udah hujan udah di rumah aja lah. Siapa tuh dapat duit Iya. di langit gitu, cemplungin gitu. Kan nggak mungkin seperti dia, itu. Dia cuman kerjaannya kayak tukang parkir, tapi dia ya udah gini, cuman kerjaannya ini halal gini-gini. Yang Tapi nggak nyari kerjaan lain gitu. nggak mau ngupgrade Gali, lah, iya. upgrade kerjaan dia, misalnya kerjaan si A nih, oh dia udah nikmat sama Iya. kehidupan dia nggak mau mengupgrade diri Iya. dia,
tapi masih untuk ngeluh cari dengan kerjaan yang lebih baik gitu Iya, loh, bener. tapi masih ngeluh dengan keuangan gitu. Betul. Itu yang maksud Dika nggak ini. kurang inilah, kurang upgrade lah Iya. aku bilang gitu. Harusnya kayak ya udah berserah tapi juga kayak berikhtiar. berusaha juga ya. Berusaha gitu. Jadi, Nyari kerjaan yang emang misalnya nih jadi editor kurang nih, cari lagi yang di tempat lain betul. gitu-gitu. Jadi kan Kalau kita jadi editor kurang. nah ini editor. Semisal. Jadi mau nyari editor juga bisa ya. Editor ya Jadi kan. ada orang sabarnya itu sabar menunggu sambil lapar. Iya. Ada orang sabar itu sabarnya sambil berjalan. Iya. Yang Dika maksud itu sabar sambil berjalan gitu ya. Betul. Berdoa sambil jalan gitu. Pasti ada jalan sih. Nah, kayak Dika nih kan kayak nyari ini berdoa, tapi kayak ngeluh gitu. Kapan dapat langsung gitu blek Iya. dananya itu kan. Tapi kan harus sabar nunggu Pasti ini. sabar lah, sabar. Sabar nunggu infonya dari ini, sabar dulu ininya. Jadi kalau misalkan nih, kalau menurut saya, jadi kalau saya kan tetap sabar, itu pasti sabar. Iya. Kalau misalkan Allah belum ngasih ke kita, berarti Allah lagi menguji kita Iya. bisa, ya kan? Mungkin ketika kita dikasih, kita bisa berbuat apa-apa kan Allah tahu, ya kan? Benar dong. Jadi kan, jadi di mana-mana tuh sebenarnya Allah itu bukan yang nggak mau ngasih, Allah itu bukan yang nggak mau, tapi dia ngehold dulu, Iya. lihat gimana nih Andika nih, ya kan? Andika kalau nggak dikasih gimana nih, Iya. ya kan? Tapi Allah udah tahu ketika Andika saya kasih, saya udah tahu kamu pikirin 2, Allah udah bikin 1 juta, udah Iya, mikir iya. 1 juta, dia udah tahu ke depannya Andika bakal bagaimana gitu. Jadi bukannya Allah nggak mau ngasih gitu ya kan. Jadi nge-hold dulu. Tapi kalau seandainya kalau misalnya si Andika nggak dikasih sampai akhir hayat nanti dibayar di akhirat. Nah, ini mau Tenang cerita aja, sedikit ya. ya. Mau cerita sedikit. Yang sebelum ke Kodondi. Hmm. Itu kan 2 bulan tuh. Hmm. Sebelumnya tuh apa ya, kayak minta ke Allah tuh kan dapat ini yang programnya Pak Nadiem tuh biar ke Jakarta iya. ketemu cewek gini-gini kan. Hmm. Dikasih dikasih. Emang rajin sih beberapa kali sholat ini nih. Setelah selesai program itu ninggalin lagi sholat. Kan? Nah, akhirnya nekat ke Jakarta itu kan. Gak ada kerjaan sama sekali, sholat lagi. Iya. Lagi. Apa namanya? Sholat lagi gitu, Sholat mohon lagi, lagi. ya. Jadi, Mohon lagi. Artinya, kalau kayak gitu bahaya loh. Besok-besok Allah lihat udah ini anak memang nggak usah. Iya. Sebenarnya itu. Nah, ini yang ketiga kalinya sebenarnya ini. No, kan? Ini ketiga kalinya. Jadi Nah, jadi kamu harus ngubah mindset kamu gitu loh. Jadi gini, lebih baik nih kalau menurut saya nih, kalau lebih baik kamu ditinggalkan sama orang siapapun kamu ditinggalkan daripada kamu ditinggalkan sama Allah. iya. Intinya kamu deketin Allah terus. Nah, ibarat orang tua dia sama anak deh. Kalau anak ngerengeng sekali dikasih gak? Enggak. Nggak mungkin dikasih, 2 kali dikasih gak? Namun sampai ke 5 kali pasti kasih. Dikasih. Karena kenapa? Karena perbuatan anak tersebut baik. Perbuatan anak tersebut tidak semena-mena sama orang atau bagaimana. Pasti orang tua kita kasih. Iya. Sama kayak Allah. Iya. Betul. Jadi Intinya nurut aja lah nurut gitu. aja lah. Makanya kan Allah udah bilang. Nggak, tapi kasus dia dikasih, malah dia lupa Iya. sholat. Besok Nah, makanya ini kuncinya gitu loh. Jadi Ini udah gimana ya kalau ketiga bisa kalinya. apa namanya? Lupa diri. Jadi itu paling bahaya. Nah. Jadi kamu harus ubah. Mungkin kamu yang bisa ngejalanin semua, kita semua hanya cuma bisa memberikan nasihat, ya kan? Ya kan, nasihat kita itu terbaik buat kamu gitu sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kamu dekatkan diri sama Allah, ya kan? Ketika ada sholat 5 waktu, kamu ikutin jalan, Iya. sholat Jumat ikutin, ya kan? Zikir terus, Iya. sholawatan dalam hati. Ketika sambil jalan atau bagaimana, udah Iya. gitu loh. Pasti ya. Insya Allah pasti ada jalan, gitu Iya. loh kan. Sesulit apapun, sesempit apapun jalan kamu, mungkin jalan-jalan seperti itu ada jalur gede yang diberikan sama Iya, Allah iya. yang tidak kamu tahu Iya, seperti iya. itu. Gitu. Tapi setiap kali ada musibah ingat untuk sholat kan. Iya, ingat. Ingat untuk sholat kan. Ini sebenarnya sifat seperti ini. Allah mention di dalam Al-Quran. Sifat di antara orang-orang yang beriman itu memang punya tabiat kelemahan buruknya itu adalah sering lupa. Iya. Tapi orang beriman ketika lupa diingatkan, dia ingat lagi. Jadi ini sebenarnya boleh dipegang. Selama antum masih oke, sholat belum full, tapi lagi susah ingat untuk sholat, itu masih ada harapan. Kita dorongnya seperti itu, masih ada harapan. Karena Allah yang bilang, kelemahan tabiat orang beriman kadang suka lupa. Tapi mereka ketika diingatkan, mereka ingat. Ini cahaya cerita terakhir nih, jangan dilepas nih. Iya.
Makanya Karena kan benar kata Ko Julius nih, kalau misalnya dilepas benar-benar Allah udah nggak ingetin lagi istirahat, naudzubillah. iya. Intinya kan sekarang kan waktu itu kan belum ada guru nih. 2 kali itu belum ada guru. Ini kan ketemu Bang Nandi, Bang Nanto. Jadinya Dika minta ke mereka ya bimbing jadi guru gitu, guru ngaji, guru spiritual ya. Intinya gitulah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih sebelum kita isya nih, pertanyaan terakhir. Antum mau tanya. Tadi antum bilang film antum judulnya apa? Satu kata Untuk mengungkapkan hati. untuk mengungkapkan hati. Kalau Anda boleh tanya ke semua orang yang ada di sini dalam perspektif Islam, menurut diri masing-masing, apa satu kata yang mengungkapkan hati untuk dirimu setelah berislam? Itu kalau masih sulit dijawab gitu. Film tuh harus ada tahu. Iya. Oh, Tapi kata kan Ustadz istiqomah. Itu satu kata yang mengungkapkan hati. Antum apa? gak kepikiran sih. Gak kepikiran. Nah, Enggak, boleh itu direnungkan. Iya. Bisa jadi ditumpahkan ke naskah kan. Kalau David kepikiran nggak apa satu kata dalam Islam semenjak berislam yang mengungkapkan isi hati lo? Istiqomah. Oh, lu kok? Sama ya? Tuh. Semua sepakat istiqomah ya. intinya ya kalau satu kata mengungkapkan hatinya Dika itu berserah aja. Betul, betul. Untuk Ana agak sedikit berbeda, Ana tambahkan satu kata yang mengungkapkan isi hati, ittiba. Ya. Apapun yang Nabi dan para salafus lakukan, itulah blueprintnya. Cetak aja, jiplak aja, kalas, selesai. Ittiba. Ya. Istiqomah, ittiba. 2 I ini pegang sampai mati. Insya Allah husnul khatimah. Amin, amin. Ya kan? Ya salat.